kami mau bahas tentang BUMS. Ya. Jadi sebelum itu kami mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Gladys. Nama saya Airin. Nama saya Jevanya. Nama saya Rebecca. Nama saya Gabriel. Nama saya Christian. Oke, Selamat menonton. Hai teman-teman. Hai. Kemarin kan Kak Jeki ada ngejelasin tuh tentang BUMS. Nah, aku tuh lupa apa yang dimaksud dengan BUMS. Kalian bisa jelasin nggak? Boleh, si aku ingat ini jelas. Jadi BUMS itu adalah badan usaha milik swasta, yang dimana artinya itu badan usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta yang bertujuan untuk mencari laba. Oh, itu contoh-contohnya apa aja? Jadi contoh-contohnya itu ada PT Bangsa Indonesia, PT Indofood Sukses Makmur, lalu itu PT HM Sampurna, PT Krakatau. Mau tahu bentuk-bentuknya juga nggak? Wah, boleh. Nah, jadi bentuknya itu ada 4. Yang pertama itu ada perusahaan perseorangan. Terus yang kedua ada firma. Yang ketiga itu ada CV atau panjangan dari Commandeer Finance Cap. Dan yang keempat itu ada PT atau perseroan terbatas. Wah, terima kasih ya teman-teman. Aku Oke. jadi tahu nih. Banyak. Hai. Hai, tahu nggak sih peranan BUMS itu apa? Aku nggak tahu. Oh, peranan BUMS itu dalam membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara dengan cara membayar pajak secara rutin. Dan yang kedua ada menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran di suatu wilayah. Yang ketiga ada membantu pemerintah dengan meningkatkan produksi produk dalam negeri agar mampu meningkatkan kemakmuran rakyat. Oh gitu ya, makasih yang udah tahu. Di bahasa apa nih? Best BUMS. Tahukah kalian bahwa bentuk-bentuk BUMS itu yang pertama adalah perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah bentuk badan usaha yang dimiliki, dikelola, dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh atas risiko dari badan usaha tersebut. Nah, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki oleh seseorang. Baru yang kedua itu pengelolaannya terbatas atau sederhana. Baru yang ketiganya modalnya tidak terlalu besar. Dan yang terakhir itu kelangsungan hidup usaha tersebut bergantung pada pemilik perusahaan tersebut. Oh gitu, makasih Gabriel. Kalau kelebihan kelemahannya tahu nggak? Nah, kelebihannya itu yang pertama itu ada mudah didirikan, kemudian ada organisasinya sederhana, dan pengelolaannya juga fleksibel dan bebas. Kemudian yang terakhir itu ada kerahasiaan usaha yang terjamin. Untuk kelemahannya, yang pertama itu pertanggungjawaban pemilik tidak terbatas, modalnya terbatas, lalu kualitas manajerial dan kualitas pekerjanya juga terbatas, lalu kelangsungan operasi perusahaan juga terbatas. Oh gitu. Peran BUMS sendiri dalam perekonomian yang pertama yaitu meningkatkan penerimaan devisa negara ketika perusahaan swasta melakukan aktivitas ekspor dan impor. Yang kedua, membantu pemerintah mengupayakan aktivitas produksi dalam usaha meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang ketiga yaitu membantu pemerintah meningkatkan pendapatan negara dengan cara membayar pajak secara rutin. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi angka pengangguran di suatu wilayah. Yang kelima, membantu pemerintah dengan meningkatkan produksi produk dalam negeri agar mampu meningkatkan kemakmuran masyarakat. Proses wawancaranya, jadi menurut Bapak apa arti dari BUMS? BUMS adalah singkatan dari Badan Usaha Milik Swasta. Yang gimana perannya Pak? Perannya ya di dalam pembangunan di negara kita ini sangat, semua badan usaha milik swasta itu sangat diharapkan perannya dalam pembangunan ini, karena peran swasta sangat-sangat dibutuhkan untuk pembangunan di negara kita ini, karena tanpa swasta pembangunan akan bisa terlambat. Jadi contoh BUMS itu apa aja Pak? BUMS itu ada berupa usaha dagang, usaha PT, CP, bentuknya demikian, ada bergerak di kontraktor, ada supplier, ada juga di dalam perdagangan, ekspor impor. Nah, itu semua dalam bentuk dari milik swasta. Apa saja ciri-ciri BUMS yang Bapak ketahui?
ciri-ciri daripada BUMS itu adalah dikelola oleh swasta yang berupa daripada direktur, pemiliknya ada merupakan komisaris, suatu badan usaha swasta yang ditentukan di dalam satu perset dan perorangan. Ada perorangan, ada badan grup. Itulah ciri-cirinya daripada swasta, berbeda dengan milik daripada BUMN atau BUMD. Itu adalah milik daripada daerah dan daripada BUMN itu ada nasional. Itu adalah didanai oleh dari negara. Kalau dari BUMS ini adalah dana dari swasta murni. Nah, itulah dia untuk perbedaan antara BUMN dengan BUMS. Jadi kalau antara BUMS ini ada nggak hubungannya dengan negara? Ya, yang pasti ada. Contohnya kalau dia di bidang kontraktor, banyak perusahaan-perusahaan yang bergerak kontraktor mengerjakan daripada pekerjaan dari pemerintah. Nah, banyak kontraktor itu merupakan vendor daripada pelaksanaan proyek-proyek yang ada di pemerintah. Nah, contohnya yang salah satu mengerjakan daripada proyek pemerintah, ada yang membuat dari waduk, membuat apa semua itu ada terlibat daripada swasta. Contohnya jalan tol, itu memang kontraknya di BUMN, tapi karena disubkan kepada BUMS, pihak swasta, jadi peran dari swasta sangat dibutuhkan juga. Nah, itu lagi ya. Baik, Pak, terima kasih dari informasinya ya, Pak. Terima kasih, selamat. Jadi begitu dari wawancara saya, terima kasih. Oke, sekian video kami. Sekian terima kasih. Dua.